Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua masih dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Dan tema kali ini adalah kayak biasanya nih, saya kalau hadir di channel ini tentu membawakan satu berita yang penting yang mungkin bisa disampaikan kepada Boboto semua biar tidak salah informasi di luar sana karena ada beberapa berita yang mungkin dilebih-lebihkan atau menjurus ke hoax. Dan tentu saja saya juga dititipi pesan oleh teman-teman di belakang sana atau dari teman-teman manajemen agar menyampaikan pesan ini ke Boboto semua mengenai Luis Milla yang dikabarkan akan hengkang ke Meksiko atau digoda untuk bergabung di klub Chivas de Guadalajara ya di Meksiko sana. Tapi tenang aja, nanti saya akan bacakan beberapa klausul kontrak dari Luis Milla yang mana tidak memungkinkan Luis Milla untuk pergi. Dan langsung saja kita bahas tema hari ini ya mengenai Luis Milla apakah jadi pergi atau tidak. So, menurut asistensi bos, soal Luis Milla ini yang digosipkan hengkang itu hanya sekedar gosip di bobotoh yang kurang paham tentang klausul kontrak. Jadi biasanya suka kebawa-bawa sama berita yang dilebih-lebihkan. Nah, untuk lebih jelasnya, jadi Luis Milla ini dikontrak oleh Persib itu selama 2 tahun dengan opsi perpanjangan. Tentu sudah disertakan beberapa perjanjian kontrak dan syarat serta ketentuan yang sudah tertulis. Jadi tidak bisa dibatalkan gitu aja. Dan di sini saya akan membacakan beberapa pasal yang penting dalam kontrak kerjasama ini eksklusif untuk Boboto semua. Agar Boboto tahu bagaimana sih bentuk kerjasama antara PT PBB dan pelatih Persib Bandung. Yang pasal ke-1 soal masa kerja. Pasal 1 ayat 1, pihak pertama yaitu PT PBB menyatakan menerima pihak kedua yaitu Luis Milla sebagai pelatih di klub Persib Bandung yang berkedudukan sebagai pelatih kepala dan pihak kedua dengan ini menyatakan kesediaannya. Pasal 1 ayat 2-nya, perjanjian kerja ini berlaku untuk jangka waktu 2 tahun terhitung sejak tanggal maaf saya sensor, dan berakhir pada tanggal maaf saya sensor lagi karena ini privasi. Pasal 1 ayat 3, selama jangka waktu tersebut masing-masing pihak dapat memutuskan hubungan kerjasama dengan pemberitahuan secara tertulis minimal 30 hari kerja dan sesuai dengan syarat yang berlaku mengacu kepada peraturan dari FIFA dan Federasi Sepak Bola Indonesia itu sendiri. Pasal kedua soal peraturan kerjasama. Pasal 2 ayat 1, pihak kedua menyatakan kesediaannya mematuhi serta mentaati seluruh peraturan yang ditetapkan oleh pihak pertama sebagai berikut. Nomor 1, pelatih tidak boleh melakukan pertandingan atau event apapun tanpa seizin pihak manajemen. Yang kedua, semua pemain yang dilatih oleh pelatih adalah pemain resmi Persib Bandung yang terdaftar. Yang ketiga, tidak diperkenankan mengambil atau meminjamkan pemain Persib ke tim lain untuk kepentingan tim tanpa ada izin tertulis dari manajemen PT PBB. Yang keempat, lapangan yang digunakan adalah lapangan GBLA dan Sidolik untuk menggelar pertandingan dan latihan. Di luar itu bukan tanggung jawab manajemen PT PBB. Kecuali ada penambahan lapangan lagi sesuai instruksi dari manajemen PT PBB. Yang kelima, kebutuhan sarana latihan dan hal lainnya menyangkut kelancaran latihan, pelatih bisa mengusulkan ke manajemen PT PBB untuk segera diadakan. Yang keenam, pelatih bertanggung jawab menjaga aset manajemen PT PBB diantaranya kelengkapan latihan dan semua aset yang dimiliki oleh PT PBB. Tidak boleh dibawa pulang dan harus dikembalikan ke tempat yang sudah ditunjuk oleh manajemen. Nah ini bobotoh khusus poin kelima. Dalam hal ini pelatih bisa mengajukan kebutuhan sarana latihan ke manajemen. Dan hal ini juga pernah dilakukan oleh pelatih Persib dulu yaitu Mario Gomez atau Abah Gomez. Yang mana Abah Gomez pernah meminta untuk training center ya.
Namun sayang ada gesekan dari kedua belah pihak sehingga tidak berjalan baiklah, intinya begitu ya. Tapi pelatih bisa meminta sarana kepada manajemen untuk kebaikan tim. Baik, selanjutnya kita masuk ke pasal 2 ayat 2. Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut di atas dapat mengakibatkan pihak kedua dijatuhi sanksi, yaitu pertama, skorsing atau nomor 2, pemutusan hubungan kontrak pelatih. Nah, berhubung pasal di dalam kontrak ini banyak banget nih Boboto, saya cuma bisa membacakan beberapa pasal saja dan ayatnya tadi. Mudah-mudahan jika dikasih waktu lagi, kita akan bahas di informasi selanjutnya aja ya, atau di video selanjutnya. Tapi saya akan bacakan yang terakhir soal pasal yang memungkinkan Luis Milla pergi dari Persib. Jadi ada di sini pasal 12 soal keadaan darurat. Perjanjian kontrak ini batal dengan sendirinya jika karena keadaan atau situasi yang memaksa. Contohnya bencana alam, pemberontakan, perang, huru-hara, kerusuhan, atau peraturan pemerintah yang mengakibatkan perjanjian kerja ini tidak mungkin lagi untuk diwujudkan. Nah, di sini di pasal 12 ini soal keadaan darurat atau force measures ini itu bisa dijadikan celah misalkan ya, tapi tidaklah untuk Luis Milla. Ini misalkan ada pelatih lain yang ingin hengkang dari satu klub, itu bisa saja dari keadaan kerusuhan di Kanjuruhan kemarin itu bisa dijadikan alasan untuk si pelatih ini pergi gitu ya dari timnya. Karena memang ada di klausul kontrak harus menyebutkan itu gitu. Jadi soal keadaan darurat atau force measures. Nah, selain kerusuhan juga kan ada bencana alam, pemberontakan, perang, dan huru-hara. Nah, tapi di sini yang harus digarisbawahi adalah kerusuhan ini bukan kerusuhan mengenai sepak bola saja, tapi kerusuhan di dalam satu negara. Misalkan entah itu kayak tahun berapa ya, tahun 98 tuh yang kerusuhan nasional gitu kan, yang ada penjarahan dan lain sebagainya. Jadi situasi tidak terkendali, si orang-orang pun berpindah lah, mau itu keluar negara atau keluar kota, itu jadi tidak bisa dikaitkan dengan kerusuhan kemarin. So, itu tadi bobotoh bocoran kontrak Luis Milla yang bisa saya share agar menambah wawasan teman-teman bobotoh semua ya. Jadi terakhir pesan dari temen si bos atau asisten si bos bilang kalau Luis Milla nggak akan kemana-mana. Nah, ini bisa dicatat nih buat teman-teman bobotoh, Luis Milla tidak akan kemana-mana. Dia masih betah di Persib, jadi ya diabaikan saja berita yang di luaran sana yang mengatakan Luis Milla akan hengkang, itu tidak benar. So, itu saja informasi yang bisa saya berikan ke teman-teman bobotoh semua. Mudah-mudahan menambah wawasan dan informasi yang positif tentunya. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, yang sering komen, yang sudah like juga, sudah share. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah teman-teman semua agar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten ini. Dan sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum bobotoh, salam dunia.